Shalom kasih Kristus, penuh rasa syukur di hadirat Tuhan. Kita kembali mendengarkan renungan hari ini. Doa dan harapan saya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Penting bagi kita untuk tetap melekat dalam Tuhan agar firman Tuhan membawa iman kita semakin teguh dan sabar dalam menanti jawaban Tuhan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali hari ini Tuhan, kami terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menghiasi seluruh kehidupan kami. Biarlah kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami mengerti tentang waktu Tuhan. Bahwa waktu Tuhan adalah selalu yang terbaik. Maka dari itu Tuhan, berikan kami kesabaran untuk menunggu jawaban Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema Tunggu Waktu Tuhan. Terdapat dalam Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kekasih Kristus, masihkah ingat bagaimana Allah berjanji bahwa Abram akan mempunyai anak suatu hari kelak dan akan menjadikannya suatu bangsa yang besar. Dalam proses penantian tersebut, Sarai mengambil suatu keputusan sendiri. Tetapi kita tahu bahwa usaha mereka ini kemudian justru mendatangkan banyak masalah bagi mereka sendiri, bagi Hagar dan bagi keturunan mereka. Apa yang dilakukannya mereka pikir dapat dalam tanda kutip membantu Allah memenuhi janjinya. Dan akhirnya lahirlah Ismail dari Hagar yang mendatangkan masalah baru. Menunggu adalah salah satu kata yang sangat menjemukan. Bahkan kadangkala hal itu dapat membawa kita ke arah emosi yang tidak terkendali. Tunggu waktu Tuhan dibutuhkan keyakinan yang bulat dan perlunya pengenalan pribadi Allah yang lebih mendalam. Bila hal ini ada dalam hidup keimanan kita, maka kita tidak akan banyak bertanya tentang waktu Tuhan. Pada dasarnya, kita sulit untuk memahami waktu Tuhan. Ketidakmampuan kita untuk mengerti rencana Tuhan sesungguhnya sudah diingatkan sejak lama. Dalam pengkhotbah dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tercatat dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Mengapa? Dalam Yesaya 55 ayat 9 memberikan jawaban. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rencanaku dari rencanamu. Seperti jauhnya jarak antara langit dan bumi. Itulah perbedaan tinggi atau jauhnya jarak antara jalan Tuhan dengan jalan kita. Antara pikirannya dengan pikiran kita. Itu bisa membuat kita sulit mengerti dan malah mengira Tuhan jahat. Padahal nanti pada suatu hari kita akan sadar bahwa apa yang diputuskan Tuhan adalah yang terbaik. Dia tentu lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, bahkan lebih dari apa yang menurut kita sendiri. Alkitab banyak memberikan contoh untuk memahami waktu Tuhan. Sebut saja Nabi Nuh. Nabi Nuh harus menunggu 120 tahun ketika membangun bahtera kayu sebelum perkataan Tuhan terpenuhi. Abraham harus menunggu hingga tua sebelum akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Umat Israel harus menunggu 100 tahun untuk dibebaskan dari Mesir. Rut harus menunggu dengan sabar sebelum Tuhan menyediakan Boas sebagai suaminya. Daud juga harus menunggu 20 tahun sampai Saul meninggal dan Tuhan memberikan tempat bagi Daud sebagai raja. Demikian juga wanita yang menderita pendarahan hebat harus menunggu 12 tahun untuk disembuhkan dengan menyentuh jubah Yesus. Bahkan Yesus harus dilahirkan, bertumbuh, dan menunggu sampai usia 30 tahun sebelum dia memulai pelayanannya dan memenuhi ketetapan Allah. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 4
ayat 27 dan 28. Tuhan mempunyai rencana dan tujuan, dan semuanya itu terjadi di dalam kehidupan, sejarah, dan dalam kurun waktu. Untuk itu, kita harus menunggu agar Tuhan menyediakan akan kebutuhan kita, kesembuhan, dan harapan. Kita harus sabar dan tidak menyerah akan pengharapan kita. Tuhan itu sabar. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan kita dan orang lain. Menunggu itu adalah baik, tetapi mengenai lamanya atau tidaknya tergantung dari iman kita. Saat kita menunggu jawaban atas doa kita, kita harus menunggu dengan sabar dan penuh kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sedang memproses dan Tuhan bukan hanya sekedar memberi, melainkan sungguh mengasihi kita. Dan Tuhan menginginkan apa yang kita terima sebagai jawaban doa menjadi sesuatu yang terbaik buat kita. Menunggu waktu Tuhan memang tidak mudah. Kita memerlukan iman yang teguh. Kekasih Kristus, sekalipun kita masih menunggu waktu Tuhan, tetaplah iman kita menghasilkan dan berbuah dengan baik. Kasih Kristus, Tuhan tahu dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Peganglah janji itu dengan iman yang teguh. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Biarlah firman yang kami terima mengerti tentang waktu Tuhan, bahwa kami harus sabar menanti jawaban Tuhan. Tuhan pimpin kami agar kami tetap terus memiliki iman yang memberikan pengaruh sekalipun kami harus menanti jawaban Tuhan. Biarlah kami tetap berbuah dalam iman percaya kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan tangan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.